Raka menatap langit senja yang perlahan menguning di atas desa Wonorejo. Angin pegunungan berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Ia memegang buku catatan tebal berisi legenda-legenda Jawa, namun satu nama selalu mengusik pikirannya, Sabdo Palon. Nama yang terpatri dalam sejarah Jawa sebagai peramal ulung, tapi juga dipenuhi misteri. Beberapa cerita mengatakan ia telah tiada berabad-abad lalu, namun desas-desus tentang kemunculannya kembali masih hidup di bibir warga. Raka tiba di desa untuk penelitian tentang mitos-mitos lokal, ditemani sahabatnya, Jatmiko. Jatmiko menenteng kamera dan drone, bersiap merekam dokumentasi. "Kamu serius mau mengejar legenda kuno ini?" Katanya Sabdo Palon itu cuma cerita orang tua. Canda Jatmiko, mencoba meredakan suasana tegang. Namun mata Raka bersinar dengan tekad yang berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Malam pertama mereka di Wonorejo, mereka bertemu Nyai Laras, seorang sesepuh desa berusia sekitar 70-an. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, seolah menembus jiwa setiap orang yang ditemuinya. "Kalau ingin tahu Sabdo Palon, kalian tidak bisa datang hanya dengan ilmu dan kamera. Kalian harus memahami bahasa alam dan sejarah yang tersimpan di sini," ucap Nyai Laras dengan suara lembut namun berat makna. Raka mencatat setiap kata. Ia sadar, pencarian ini bukan sekadar penelitian akademik. Ini adalah perjalanan spiritual. Hari-hari berikutnya, Raka dan Jatmiko mulai menjelajahi desa dan hutan sekitar Wonorejo. Mereka menemukan simbol-simbol kuno di dinding-dinding rumah tua, serta batu-batu nisan yang dipenuhi ukiran misterius di pemakaman desa. Sesuatu terasa berbeda. Udara di sekitar makam itu lebih dingin, dan suara angin terdengar seperti bisikan. "Ini luar biasa," gumam Raka, merasakan ketegangan yang berbeda dari rasa takut biasa. Suatu sore, di kaki Gunung Wilis, Raka melihat sosok bayangan seorang lelaki tua berpakaian jubah putih melintas di antara pohon pinus. Bayangan itu hanya sebentar, namun cukup untuk membuat Raka dan Jatmiko berhenti sejenak. Jatmiko menertawakan. "Ah, pasti cuma permainan cahaya." Namun Raka merasakan getaran aneh, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Ia yakin, legenda Sabdo Palon tidak hanya cerita rakyat. Ia nyata, tersembunyi, dan menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani. Malam itu, di penginapan kecil desa, Raka menulis catatan panjang. Ia mencatat semua tanda, semua bisikan yang terdengar di hutan. Ia sadar, perjalanan ini akan membawanya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol misteri, kekuatan, dan kebijaksanaan Jawa yang mungkin masih hidup di suatu tempat. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan di jendela. Raka mendekat, dan di luar, cahaya redup bulan menyorot sebuah simbol aneh di tanah berumput. Tanpa sadar, ia tersenyum sendiri. Perjalanan baru saja dimulai, gumamnya, mengetahui bahwa jejak Sabdo Palon telah menuntun mereka ke bab pertama misteri yang tak akan mudah dijelaskan. Tanda-tanda alam dan ramalan Sabdo Palon. Keesokan paginya, kabut tipis menutupi lembah Wonorejo. Raka dan Jatmiko memulai penjelajahan mereka ke arah hutan belantara di kaki Gunung Wilis, tempat warga desa percaya Sabdo Palon pernah menyepi dan menulis ramalan-ramalannya. Suara burung hutan dan gemericik air sungai kecil menemani langkah mereka. Raka membawa buku catatan tebal, sementara Jatmiko sibuk mengatur drone dan kamera untuk merekam jejak mereka. "Lihat itu, Raka!" seru Jatmiko tiba-tiba menunjuk ke arah pohon besar yang terbelah dua. Di celahnya, tampak simbol kuno yang diukir pada kulit kayu. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan garis-garis spiral yang bersilang. Raka mendekat dan menepuk-nepuk permukaan kayu dengan jari telunjuknya. "Ini hampir sama dengan simbol yang digambarkan Nyai Laras kemarin. Sepertinya ini bagian dari ramalan Sabdo Palon," gumamnya pelan, merasakan getaran aneh menyebar dari simbol itu. Nyai Laras selalu berkata bahwa alam adalah bahasa Sabdo Palon. Setiap tanda, setiap angin, setiap suara di hutan, bisa menjadi petunjuk, ujarnya. Kini, Raka mulai memahami makna kata-kata itu.
Ia melihat burung gagak hitam yang tiba-tiba hinggap di dahan pohon, menatap mereka seolah ingin memberi peringatan. Mata Raka meneliti gerakan burung itu. Pola terbangnya tampak seperti membentuk huruf-huruf simbolik jika dilihat dari sudut tertentu. "Raka, jangan terlalu mengada-ada," kata Jatmiko sambil menepuk bahu sahabatnya. Namun Raka tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan buku catatan. Kemudian mulai menggambar ulang simbol yang mereka temukan. Ia yakin setiap tanda alam yang mereka lihat bukan kebetulan. Hanya mereka yang mau membaca dengan hati dan pikiran terbuka yang bisa mengartikan pesan itu. Siang itu, mereka menemukan sebuah mata air kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari yang menembus pepohonan. Di tepi mata air, tampak batu-batu yang tersusun seperti altar kecil, dipenuhi lumut hijau tua. Raka menunduk, dan melihat ada ukiran samar berupa angka dan huruf Jawa kuno. Ia mengeluarkan kamera untuk mendokumentasikan setiap detail. Kalau ini memang bagian dari ramalan Sabdo Palon, maka setiap simbol, setiap angka, mungkin memiliki arti tertentu, gumamnya. Ketika malam menjelang, mereka kembali ke penginapan desa. Raka duduk di depan jendela, menatap bulan yang menggantung di langit, dan menulis catatan panjang. Ia mencatat semua tanda-tanda alam yang mereka temui, pola bayangan di pohon, arah angin yang berubah secara tiba-tiba, suara-suara misterius di hutan, bahkan gerak-gerik binatang yang seolah memberi pesan. Semua itu, menurutnya, bukan sekadar kebetulan. Sabdo Palon tampaknya meninggalkan jejak yang bisa dibaca oleh mereka yang cukup peka. Tepat tengah malam, terdengar ketukan di pintu penginapan. Mereka berdua menegakkan badan, jantung berdetak kencang. Di depan pintu, hanya ada daun-daun yang berdesir di lantai. Namun, di salah satu daun, terlihat simbol spiral kecil yang sama dengan yang mereka temukan di pohon siang tadi. Raka tersenyum tipis. Ini, jelas bukan kebetulan. Sabdo Palon sedang memberi tanda, tapi hanya bagi mereka yang mau melihatnya, ucapnya pelan. Malam itu, Raka tidur dengan pikiran yang berkecamuk. Alam telah berbicara padanya melalui simbol, burung, air, dan bayangan. Ia merasa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setiap tanda yang mereka temui adalah bagian dari teka-teki besar yang akan menuntun mereka semakin dekat pada jawaban tentang Sabdo Palon. Pertanyaan besar tetap menggelayuti pikirannya. Apakah Sabdo Palon benar-benar masih hidup? Ataukah ia hadir hanya melalui jejak ramalannya yang tersembunyi di alam? Raka menutup mata. Tapi ia tahu besok mereka harus kembali ke hutan. Lebih jauh, lebih dalam. Jejak Sabdo Palon menunggu di balik kabut pegunungan, siap menguji keberanian dan ketajaman hati mereka. Dan di sanubari Raka, satu keyakinan mulai tumbuh. Rahasia Sabdo Palon tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya melihat dengan mata, tapi hanya bagi mereka yang membaca alam dengan hati. Peninggalan kuno di Gunung Wilis. Pagi itu, kabut masih menutupi kaki Gunung Wilis ketika Raka dan Jatmiko mulai mendaki jalur setapak yang jarang dilewati penduduk desa. Suara dedaunan yang tergesek angin dan ranting patah di bawah kaki mereka membuat suasana terasa hening, hampir sakral. Raka membawa peta tua yang diperoleh dari Nyai Laras, penuh coretan simbol dan catatan usang yang diyakini menandai lokasi peninggalan Sabdo Palon. Kalau peta ini benar, kita harus melewati batu hitam di tikungan sungai, lalu masuk ke hutan bambu, kata Raka sambil menunjuk jalur. Jatmiko mengangguk, meskipun wajahnya masih menyiratkan keraguan. Aku masih nggak percaya kalau Sabdo Palon benar-benar meninggalkan sesuatu di sini. Mungkin ini cuma jebakan alam atau cerita rakyat yang dilebih-lebihkan, ucapnya sambil menyesuaikan tali ransel. Mereka tiba di sungai kecil, airnya jernih namun deras. Tepat di tikungan, berdiri batu besar berwarna hitam pekat, tampak seperti penjaga kuno yang telah menunggu berabad-abad. Di permukaannya, ukiran samar berbentuk aksara Jawa kuno dan simbol spiral yang Raka kenal dari catatan sebelumnya. Ini dia, tanda pertama, gumam Raka. Jari-jarinya menelusuri ukiran sambil merasakan getaran yang aneh. Jatmiko mengangkat kamera untuk merekam, namun sekilas bayangan seperti sosok manusia tua terlihat di belakang batu, membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat mereka menoleh,
Bayangan itu menghilang begitu saja, seakan menantang keberanian mereka. Mereka melanjutkan perjalanan masuk ke hutan bambu. Suara bambu bergesekan dan angin membuat ritme yang hampir menyerupai mantra. Raka memperhatikan pola cahaya yang menembus celah-celah pohon bambu. Ia merasa seperti ada garis-garis samar di tanah yang menuntun mereka lebih dalam ke hutan. Jatmiko, perhatikan baik-baik. Ini bukan sekadar jalur hutan biasa. Ada pola di sini, seperti jejak sabdo palon untuk kita ikuti, bisiknya pelan. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak tebal. Pintu gua tampak alami. Namun batu-batu di sekelilingnya membentuk simbol lingkaran dan garis spiral yang sama dengan yang mereka temui sebelumnya. Raka merogoh senter dan menyinari dinding gua. Di dalamnya, ukiran lebih jelas. Figur manusia tua dengan jubah panjang memegang tongkat, dikelilingi simbol-simbol mistis. Ada juga peta bintang dan tanda-tanda yang sepertinya menunjuk arah tertentu ke lokasi lain di gunung. Ini luar biasa, desah Raka. Ia merasa setiap ukiran membawa pesan, bukan sekadar hiasan. Jatmiko menyorotkan kamera ke salah satu sudut gua dan menemukan sebuah batu datar dengan pahatan angka-angka yang tampak seperti kode. Kalau ini memang kode, kita harus memecahkannya. Mungkin ini rahasia yang ingin Sabdo Palon sampaikan ke generasi tertentu, kata Raka sambil menuliskan semua temuan dalam buku catatan. Malam itu, mereka mendirikan tenda di luar gua. Suasana di Gunung Wilis begitu sunyi, hanya terdengar gemericik air dari sungai kecil dan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. Raka membuka buku catatan dan membandingkan simbol di gua dengan catatan Nyai Laras. Semakin banyak ia mencatat, semakin jelas bahwa peninggalan ini bukan sekadar ukiran tua. Ini adalah pesan, panduan, dan ramalan yang tersembunyi selama berabad-abad. Tepat saat bulan purnama muncul di langit, Raka dan Jatmiko melihat cahaya redup memantul di celah gua. Bayangan seorang lelaki tua berpakaian putih tampak sekejap, berdiri di pintu gua sebelum hilang lagi ke kegelapan malam. Jatmiko menelan ludah, sementara Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sabdo Palon, mungkin memang masih ada, atau setidaknya, jejaknya masih hidup melalui peninggalan ini, bisiknya. Malam itu, Raka tidur dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menyadari perjalanan mereka bukan sekadar penelitian sejarah atau legenda. Ini adalah perjalanan menelusuri misteri hidup dan pesan masa lalu. Gunung Wilis telah membuka sebagian rahasianya, namun semakin banyak tanda yang mereka temui, semakin banyak pula pertanyaan yang harus dijawab. Raka yakin, perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Rahasia Sabdo Palon menunggu untuk ditemukan, dan setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang mungkin mengejutkan dunia. Petunjuk tersembunyi di makam legendaris. Keesokan harinya, Raka dan Jatmiko menuruni lereng Gunung Wilis menuju desa Wonorejo dengan semangat yang berkobar. Temuan gua kemarin masih membekas di pikiran mereka. Raka menatap peta tua yang dibawa Nyai Laras. Nyai Laras bilang, makam kuno di tengah desa ini menyimpan petunjuk penting. Kalau kita ingin mengerti pesan Sabdo Palon lebih dalam, kita harus menemuinya. Ucap Raka sambil menekankan satu titik di peta dengan jari telunjuknya. Setibanya di pemakaman desa, suasana berbeda terasa. Angin berhembus lembut, daun-daun kering menari di tanah, dan aroma dupa samar menyelimuti area makam. Makam-makam tua berjajar rapi. Namun salah satu tampak lebih tua dan berbeda dari yang lain. Batu nisan berwarna gelap, ditumbuhi lumut, dan dihiasi ukiran aksara Jawa kuno yang hampir memudar dimakan waktu. Raka menunduk, membaca setiap ukiran dengan seksama, sedangkan Jatmiko merekam dari berbagai sudut. Ini pasti makam yang dimaksud Nyai Laras, gumam Raka. Di sisi nisan, ada simbol spiral yang sama seperti yang mereka temui di gua. Tepat di bawahnya, terlihat pahatan samar menyerupai peta kecil. Raka menggeser tangan di permukaan batu dan merasakan lekukan yang lebih dalam. Sepertinya, ada pesan tersembunyi di sini, katanya, mata bersinar penuh penasaran. Ia menyalakan senter dan memeriksa area sekitar. Tiba-tiba, dari sisi pohon besar, terdengar suara gemerisik halus. Jatmiko menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Raka,
Jangan bilang ini roh Sabdo Palon yang mau nyapa kita, katanya sambil tertawa canggung, mencoba menutupi rasa takut. Raka tersenyum tipis, namun hatinya tetap tegang. Ia merasa, di makam ini, kehadiran Sabdo Palon masih terasa, meski hanya melalui energi dan jejak peninggalannya. Raka menekuk tubuhnya, membersihkan lumut di batu nisan. Di balik lumut itu, terdapat sebuah kota kecil yang tersembunyi, hampir tak terlihat. Hatinya berdegup kencang saat ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada gulungan kertas tua yang rapuh, serta sebuah cincin perak dengan ukiran simbol spiral yang sama. Raka perlahan membuka gulungan kertas itu. Tulisan di atasnya menggunakan aksara Jawa kuno, dengan bahasa yang hanya sebagian bisa ia terjemahkan. Namun beberapa kata seperti alam, ramalan, dan bintang jelas terlihat. Lihat, Jatmiko. Ini pasti bagian dari ramalan Sabdo Palon, bisik Raka. Jatmiko mendekat, matanya terbuka lebar, sedikit percaya tapi tetap skeptis. Raka menyusun ulang kata-kata dari gulungan itu, mencoba menafsirkan maksudnya. Beberapa simbol di peta tampak sejajar dengan posisi bintang tertentu di langit malam, mengindikasikan koordinat yang harus mereka telusuri selanjutnya. Ketika malam tiba, mereka kembali ke penginapan desa. Raka meletakkan gulungan kertas dan cincin perak di atas meja kayu. Ia menatapnya sambil menulis catatan panjang. Setiap makam, setiap simbol, sepertinya menguji kesabaran dan ketelitian kita. Sabdo Palon bukan hanya meninggalkan ramalan, dia meninggalkan permainan intelektual dan spiritual bagi mereka yang berani menelusuri jejaknya, gumamnya. Di tengah malam, Raka mendengar suara lembut seperti bisikan, berasal dari arah makam. Ia menoleh, tapi hanya terlihat cahaya bulan yang menembus daun pohon. Namun di hatinya, ia yakin suara itu bukan kebetulan. Seolah Sabdo Palon menegaskan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi yang mengalir di sekeliling makam, dan merasa bahwa pesan yang mereka temukan hanyalah awal dari teka-teki yang lebih besar. Makam itu, gulungan kertas, dan cincin perak adalah kunci yang akan membuka pintu menuju rahasia Sabdo Palon. Raka sadar, perjalanan mereka bukan lagi sekadar mencari legenda. Mereka kini menjadi bagian dari kisah itu sendiri. Setiap langkah, setiap simbol, dan setiap tanda alam akan menuntun mereka semakin dekat ke jawaban. Apakah Sabdo Palon benar-benar masih hidup? Ataukah ia hadir melalui pesan dan jejak yang telah ia tinggalkan untuk mereka yang cukup berani membaca? Pertemuan dengan Nyai Laras. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk menemui Nyai Laras di rumahnya yang terletak di pinggir desa, di tepi hutan pinus yang rimbun. Ia merasa perjalanan mereka semakin dalam dan kompleks, dan hanya Nyai Laras yang mampu membimbing mereka membaca pesan Sabdo Palon dengan tepat. Jatmiko, meski skeptis, ikut mendampingi dengan ransel penuh peralatan elektronik. Rumah Nyai Laras tampak sederhana, terbuat dari kayu tua dengan atap bambu. Di halaman, berbagai tanaman obat dan bunga hias tumbuh subur, dan aroma dupa menenangkan tercium samar. Nyai Laras duduk di depan rumah, matanya menatap mereka dengan tajam. Seketika, Raka merasakan ada aura berbeda yang menyelimuti wanita tua itu. Kalian telah menemukan makam dan gulungan kertasnya, ucap Nyai Laras. Suaranya tenang namun mengandung wibawa. Sekarang saatnya memahami arti sesungguhnya. Raka dan Jatmiko duduk di tikar bambu, sementara Nyai Laras menyalakan lilin minyak kecil yang mengeluarkan cahaya hangat. Ia mengambil gulungan kertas dan cincin perak dari tas Raka, memeriksanya dengan jari-jarinya yang keriput namun sigap. Cincin ini adalah simbol ikatan antara alam dan manusia. Sabdo Palon meninggalkannya bagi mereka yang mampu membaca tanda alam dan menghargai kebijaksanaan, kata Nyai Laras sambil memutar cincin di tangannya. Raka mencatat setiap kata, sedangkan Jatmiko mencoba merekam, meski masih terlihat ragu-ragu. Nyai Laras melanjutkan, pesan yang kalian temukan di makam bukan hanya sekadar ramalan. Itu adalah petunjuk untuk memahami siklus alam, bintang, dan arah yang harus kalian telusuri. Hati dan pikiran yang murni akan mampu membaca rahasia itu, tapi keserakahan dan ketakutan akan membuatnya hilang. Mata Raka bersinar.
Ia menyadari bahwa misteri ini bukan sekadar penelitian sejarah, melainkan ujian spiritual. Ia menunjukkan gulungan kertas kepada Nyai Laras. "Nyai, apa maksud simbol-simbol ini? Beberapa tampak seperti koordinat bintang, tapi saya belum bisa memahami sepenuhnya." Nyai Laras mengangguk, lalu menuntun mereka keluar rumah menuju halaman belakang yang luas. Di sana, ia menunjuk beberapa batu besar yang tersusun membentuk pola melingkar. "Amati pola ini saat malam tiba," kata Nyai Laras. "Cahaya bulan akan menyorot setiap batu dan membentuk garis yang menunjukkan arah tertentu. Sama seperti yang dilakukan Sabdo Palon ribuan tahun lalu, petunjuknya tersembunyi di alam." Raka menatap batu-batu itu dengan kagum, sementara Jatmiko mulai merekam dengan kamera malam. Cahaya matahari sore membuat bayangan panjang yang tampak seperti simbol misterius. Saat malam menjelang, Nyai Laras memimpin Raka dan Jatmiko dalam ritual sederhana, menyalakan dupa, membaca mantra ringan dalam bahasa Jawa kuno, dan menatap bulan yang muncul di langit. Raka merasakan getaran aneh mengalir dari tanah ke tubuhnya, seakan alam dan energi kuno sedang berbicara padanya. Jatmiko, meski awalnya skeptis, terlihat terpukau oleh fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sabdo Palon hidup bukan dalam wujud manusia, tapi melalui jejak, simbol, dan energi yang tersisa di bumi ini, kata Nyai Laras sambil menepuk pundak Raka. "Kalian harus melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang tersembunyi, mengikuti setiap tanda yang muncul. Hanya mereka yang setia dan cermat akan menemukan rahasia sebenarnya." Raka mengangguk. Hati dan pikirannya terbuka. Ia sadar bahwa setiap langkah ke depan bukan sekadar petualangan, tapi bagian dari proses memahami warisan Sabdo Palon yang menembus batas waktu. Di balik kabut malam desa Wonorejo, bayangan batu-batu melingkar seakan hidup, membentuk garis dan simbol yang menunggu untuk diikuti. Raka tahu, esok hari mereka harus kembali ke gunung, menelusuri jalur yang lebih jauh, menyingkap petunjuk yang lebih tersembunyi. Sebelum meninggalkan rumah Nyai Laras, ia berkata pelan, "Saya mulai mengerti, Nyai. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah ujian, guru, dan pembimbing sekaligus." Nyai Laras tersenyum, menatap bulan yang muncul tinggi di langit. "Ya, Raka. Dan perjalanan ini baru setengah jalan. Rahasia Sabdo Palon masih menunggu mereka yang berani dan tulus." Malam itu, Raka tidur dengan perasaan campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit takut. Tapi satu hal jelas di hatinya, jalur menuju misteri Sabdo Palon semakin nyata, dan setiap tanda alam, simbol kuno, dan ramalan yang tersisa akan membimbing mereka menuju jawaban yang mungkin lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Kekuatan mistis dan ujian keberanian. Keesokan harinya, Raka dan Jatmiko bersiap untuk kembali ke Gunung Wilis. Nyai Laras telah memberi mereka petunjuk penting. Ada sebuah lembah tersembunyi di sisi utara gunung yang dipercaya sebagai tempat Sabdo Palon menyalurkan energi mistisnya. Di sana, kalian akan menghadapi ujian. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan ketulusan hati akan selamat, kata Nyai Laras dengan mata yang bersinar penuh makna. Perjalanan menuju lembah tersembunyi itu tidak mudah. Jalur yang mereka lalui dipenuhi pohon-pohon tua dengan akar menjalar di sepanjang tanah, medan terjal, dan kabut tebal yang menyelimuti puncak. Setiap langkah membuat mereka semakin merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti bisikan lembut dan tawa halus yang menghilang begitu mereka menoleh. "Raka, aku nggak yakin kita harus terus," kata Jatmiko sambil menggenggam tali ranselnya lebih erat. Tapi Raka menatapnya dengan mata penuh tekad. "Ini ujian, Jatmiko. Kita tidak bisa mundur sekarang. Setiap tanda yang kita ikuti akan membawa kita lebih dekat ke rahasia Sabdo Palon." Saat mereka memasuki lembah, suasana berubah drastis. Kabut tebal menutupi tanah, dan cahaya matahari hampir tidak menembusnya. Di tengah lembah, berdiri sebuah pohon raksasa dengan cabang-cabang yang menjulur ke segala arah. Di sekeliling pohon, terlihat lingkaran batu-batu kecil yang tersusun rapi, tampak seperti altar kuno. Raka menunduk, mengenali simbol spiral yang kini muncul di mana-mana. "Ini tempatnya," gumamnya. Tiba-tiba,
Tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Dari kabut, muncul bayangan samar seorang lelaki tua berpakaian putih, menatap mereka dengan mata yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Jatmiko mundur setapak, jantungnya berdebar kencang, sementara Raka melangkah maju, tidak gentar. "Siapa? Siapa itu?" tanya Jatmiko dengan suara gemetar. Bayangan itu hanya tersenyum tipis, lalu menghilang seketika, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Di tengah lembah, Raka menemukan sebuah batu datar dengan ukiran aksara Jawa kuno yang lebih rumit daripada yang pernah ia lihat. Ia menurunkan ranselnya dan mulai menyalin setiap simbol dengan teliti. Sementara itu, kabut di sekeliling mereka seakan hidup, bayangan dan cahaya menari, membentuk simbol yang berbeda setiap saat. Raka sadar bahwa ini adalah ujian. Mereka harus tetap tenang, fokus, dan percaya pada intuisi mereka untuk memahami pesan yang tersembunyi. Jatmiko, yang awalnya skeptis, mulai merasakan energi yang aneh. Ia melihat bayangan berbentuk manusia tua berulang kali, namun tidak pernah bisa disentuh. Suara bisikan yang samar terdengar di telinganya, memanggil namanya, menantangnya untuk maju. Raka menepuk bahunya, menenangkan. "Ini bagian dari ujian, Jatmiko. Kita harus tetap fokus." Malam itu, mereka beristirahat di tepi lembah. Raka menulis catatan panjang tentang simbol, cahaya, dan bayangan yang mereka lihat. Ia sadar, kekuatan mistis yang tersisa di lembah ini adalah bagian dari warisan Sabdo Palon yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Setiap simbol dan bisikan adalah ujian keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati. Tepat tengah malam, angin berhembus kencang, membentuk suara seperti mantra yang membisikkan kata-kata kuno. Raka merasakan energi yang mengalir dari tanah ke tubuhnya, seolah Sabdo Palon menguji tekad mereka secara langsung. Jatmiko menutup mata, mencoba menerima energi itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sebelum meninggalkan lembah keesokan harinya, Raka menatap pohon raksasa dan lingkaran batu, menyadari satu hal penting. Rahasia Sabdo Palon tidak bisa ditemukan dengan terburu-buru. Ini adalah perjalanan spiritual, ujian, dan pelajaran sekaligus. Dan meskipun misteri masih jauh dari terungkap, Raka yakin bahwa mereka semakin dekat pada kebenaran yang akan mengubah persepsi mereka tentang Sabdo Palon, dan mungkin, tentang dunia ini sendiri. Pertanda masa depan dan ramalan. Beberapa hari setelah pengalaman mereka di lembah tersembunyi Gunung Wilis, Raka dan Jatmiko kembali ke desa Wonorejo dengan membawa catatan-catatan baru dan simbol-simbol yang berhasil mereka dokumentasikan. Raka merasa semakin dekat dengan rahasia Sabdo Palon, namun ia sadar, setiap jawaban yang mereka temukan selalu diiringi pertanyaan baru. Ia memutuskan untuk menemui kembali Nyai Laras, berharap bisa memahami makna simbol yang muncul di lembah itu. Nyai Laras menyambut mereka dengan senyum tipis. "Kalian telah melewati ujian keberanian. Kini saatnya kalian memahami tanda-tanda yang berkaitan dengan masa depan. Sabdo Palon bukan sekadar peramal, tapi juga pembimbing bagi mereka yang cukup bijak membaca ramalannya," ucap Nyai Laras. Ia kemudian memimpin mereka ke halaman belakang rumah, di mana cahaya matahari sore menembus celah pohon pinus, menciptakan bayangan-bayangan memanjang yang membentuk pola-pola aneh. "Amati bayangan itu," kata Nyai Laras. "Setiap garis dan sudutnya adalah pertanda." Sabdo Palon meninggalkan ramalan tentang kejadian yang akan terjadi, namun ia menyamarkannya dalam simbol dan pola alam. Mereka yang bisa memahami bahasa alam akan mengerti. Raka menatap dengan seksama, jari-jarinya menelusuri pola bayangan yang bergerak seiring cahaya matahari. Ia menyadari bahwa bayangan-bayangan itu membentuk simbol spiral yang sama seperti yang mereka temui di gua dan makam. Di malam hari, Nyai Laras mengeluarkan gulungan kertas lain yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Di atas kertas itu terdapat tulisan halus dalam aksara Jawa kuno, disertai peta bintang yang rumit. Ini adalah ramalan masa depan. Sabdo Palon menulisnya bagi mereka yang mau melihat jauh ke depan, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati, kata Nyai Laras sambil menyerahkan gulungan itu kepada Raka. Raka membuka gulungan perlahan. Teks dan simbol tampak berlapis-lapis, seakan ada kode yang harus dipecahkan terlebih dahulu.
Beberapa tanda menunjukkan pergerakan bintang, arah angin, dan posisi sungai. Raka menuliskan setiap detail, mencoba menafsirkan makna tersembunyi di balik simbol itu. Jatmiko, yang sejak awal skeptis, kini ikut terpukau. Aku tidak mengerti sebagian besar ini, tapi rasanya, ini lebih dari sekadar legenda, ucapnya. Nyai Laras kemudian menuntun mereka ke tepi sungai yang membelah desa. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan purnama. Ia menekankan pentingnya memahami simbol yang muncul di alam, gerakan air, posisi bulan, dan bayangan pepohonan. Sabdo Palon percaya bahwa alam adalah cermin masa depan. Mereka yang mampu membaca petunjuk dari alam akan mengerti arah yang harus ditempuh, keputusan yang tepat, dan tantangan yang akan datang, ucap Nyai Laras. Malam itu, Raka menulis catatan panjang tentang bayangan, simbol, dan arah bintang. Ia merasakan getaran energi halus yang mengalir dari sungai, pepohonan, dan udara malam. Setiap gerakan alam seakan berbicara padanya, menuntunnya memahami ramalan yang tersembunyi di gulungan kertas. Jatmiko menatapnya dengan kagum, menyadari bahwa logika dan sains tidak selalu cukup untuk memahami dunia ini. Di tengah malam, terdengar suara angin yang berdesir di pepohonan, membentuk bunyi seperti mantra halus. Raka menutup mata, membiarkan dirinya terhubung dengan energi alam. Dalam diam itu, ia menangkap satu pesan kuat, bahwa perjalanan mereka menuju rahasia Sabdo Palon masih panjang, namun setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat ke jawaban tentang misteri hidup dan kematian, serta hubungan manusia dengan alam dan waktu. Saat fajar menyingsing, Raka menyadari satu hal, ramalan Sabdo Palon bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab manusia. Setiap tanda, simbol, dan petunjuk alam adalah ujian bagi mereka yang ingin mengerti makna kehidupan lebih dalam. Dan meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, Raka tahu bahwa perjalanan ini membawa mereka ke tahap yang lebih penting, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui pesan tersembunyi Sabdo Palon. Misteri terungkap di tengah malam. Malam itu, Desa Wonorejo diselimuti kabut tebal. Raka dan Jatmiko memutuskan untuk kembali ke lembah tersembunyi di Gunung Wilis, tempat mereka sebelumnya menghadapi ujian mistis. Hati mereka dipenuhi rasa penasaran dan sedikit ketegangan, karena Nyai Laras telah mengingatkan bahwa malam ini akan membawa mereka menghadapi kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi. Setibanya di lembah, kabut menutupi hampir seluruh area, hanya bayangan batu-batu raksasa dan pohon pinus yang terlihat samar. Raka menyalakan senter, namun cahaya tampak terserap kabut, seakan ingin menguji ketajaman penglihatan mereka. Raka, aku rasa ini semakin aneh, bisik Jatmiko, suaranya bergetar. Tapi Raka menatap lembah itu dengan tekad. Kita harus maju. Ini adalah tahap terakhir sebelum misteri benar-benar terungkap. Jawabnya. Di tengah lembah, mereka menemukan lingkaran batu yang sebelumnya mereka lihat, namun malam ini tampak berbeda. Cahaya bulan purnama menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti pola lingkaran. Bayangan itu membentuk simbol spiral yang jelas, seperti pesan yang menunggu untuk dibaca. Raka menunduk, menuliskan setiap detail di buku catatannya, sementara Jatmiko merekam dengan kamera malam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Dari kabut, muncul sosok seorang lelaki tua berpakaian putih, menatap mereka dengan mata yang dalam, penuh kebijaksanaan. Bayangan itu seakan hidup, bergerak perlahan di tengah lingkaran batu. Raka merasa jantungnya berdetak kencang, namun ia tetap tenang. Ini, mungkin Sabdo Palon, bisiknya. Sosok itu kemudian menunjuk ke arah gulungan kertas dan cincin perak yang mereka bawa dari makam. Raka menatapnya, menyadari bahwa semua simbol, peta bintang, dan pesan dari alam yang mereka temui selama ini saling terkait. Sosok itu berjalan pelan di lingkaran batu, dan setiap langkahnya membuat bayangan bergerak membentuk pola baru di tanah. Raka dan Jatmiko mengikuti gerakan bayangan itu dengan seksama, mencoba memahami maknanya. Setelah beberapa saat, sosok itu berhenti di tengah lingkaran, mengangkat tangan ke langit malam. Cahaya bulan memantul dari cincin perak,
membentuk lingkaran cahaya yang menyinari gulungan kertas. Raka menyadari bahwa inilah saat kunci rahasia terungkap. Simbol di gulungan kertas, bayangan batu, dan cahaya bulan saling bersinergi untuk menyingkap pesan Sabdo Palon. Dengan hati-hati, Raka menempatkan gulungan kertas di tengah lingkaran batu, tepat di bawah cahaya bulan. Ia mengikuti petunjuk simbol di bayangan batu dan mengatur posisi cincin perak sesuai arah bintang yang tercatat. Perlahan, bayangan-bayangan di tanah membentuk pola lengkap yang mengarah ke sebuah titik di ujung lembah. Jatmiko, lihat, ini peta menuju tempat terakhir. Bisik Raka dengan mata bersinar. Jatmiko menelan ludah, terpesona dan takut sekaligus. Ia mulai merasakan energi halus yang mengalir dari tanah, angin, dan bayangan. Semua tanda yang mereka temui selama perjalanan ini akhirnya berpadu menjadi satu. Raka menyadari bahwa misteri Sabdo Palon bukan hanya tentang legenda atau ramalan. Ini adalah ujian spiritual, kombinasi antara simbol, alam, dan kesadaran manusia yang harus dipahami dengan hati. Sosok bayangan itu perlahan memudar ke kabut malam, meninggalkan mereka dengan rasa damai dan keheranan sekaligus. Raka menatap peta bayangan yang terbentuk di tanah dan berkata pelan. Akhirnya, rahasia ini mulai terbuka. Sabdo Palon, kau meninggalkan jejak yang luar biasa. Malam itu, di tengah lembah yang sunyi, Raka dan Jatmiko menyadari satu hal. Jawaban tentang Sabdo Palon bukan sekadar fisik atau manusia, tapi hadir melalui simbol, alam, dan energi yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Dan mereka tahu, malam ini hanyalah langkah terakhir sebelum kebenaran sejati ditemukan di tempat yang ditunjukkan oleh pola bayangan dan cahaya bulan. Apakah Sabdo Palon masih hidup? Fajar pertama menembus kabut lembah, memantulkan cahaya ke batu-batu raksasa dan pohon pinus. Raka dan Jatmiko berdiri di titik yang ditunjukkan oleh pola bayangan dan cahaya bulan malam sebelumnya. Segalanya terasa hening, seakan alam menahan napas untuk menyaksikan momen ini. Raka memegang gulungan kertas dan cincin perak dengan tangan bergetar, menyadari bahwa perjalanan panjang mereka akan mencapai titik akhir. Di depan mereka, terlihat celah batu yang membentuk lorong sempit, seolah mengundang mereka masuk. Jatmiko menatap Raka, ragu tapi tertarik oleh rasa penasaran yang sama. Raka, apakah kita benar-benar siap? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Kita harus masuk. Ini mungkin jawaban dari semua tanda yang kita ikuti selama ini. Saat mereka melangkah masuk, udara di dalam lorong terasa dingin dan lembab. Di dinding lorong, simbol spiral, aksara Jawa, dan pola bintang terpahat rapi, mengalir seakan menceritakan kisah yang panjang. Raka menyalakan senter, tetapi cahayanya tampak tertelan oleh gelap lorong. Setiap langkah terdengar bergema, menambah rasa misteri yang mendalam. Jatmiko mengikuti dengan hati-hati. Kamera di tangannya merekam setiap detail. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi batu-batu berukir. Di tengahnya, sebuah altar kayu tua berdiri. Di atasnya tersimpan gulungan kertas terakhir dan cincin perak yang memancarkan cahaya redup. Raka menunduk, membaca simbol terakhir yang terpahat di dinding. Sebuah figur lelaki tua berpakaian putih, duduk bersila, dikelilingi cahaya yang berputar. Bayangan itu tampak hidup, seolah menatap mereka. Raka, itu nyata? Tanya Jatmiko dengan suara gemetar. Raka hanya menunduk, merasakan energi yang mengalir dari altar ke tubuhnya. Ia sadar bahwa sosok yang tergambar di dinding bukan hanya simbol. Itu adalah representasi Sabdo Palon. Sosok yang mereka cari selama ini hadir bukan secara fisik, tapi melalui energi, simbol, dan jejak yang ditinggalkan. Tiba-tiba, cahaya cincin perak menyala lebih terang, memantul ke gulungan kertas. Raka membaca teks terakhir yang hampir memudar. Hanya mereka yang bersih hati dan tulus niatnya akan melihat jalan. Kehidupan adalah simbol, dan kematian hanyalah perubahan wujud. Mereka yang mengerti alam dan waktu akan menemukan aku, bukan sebagai manusia, tapi sebagai keabadian. Raka menunduk, menatap Jatmiko. Jadi, Sabdo Palon masih hidup, tapi bukan seperti kita bayangkan. Dia hidup melalui warisan, simbol, dan energi yang tersisa.
Dia menuntun kita melalui alam, ramalan, dan ujian, untuk memahami kehidupan dan waktu. Jatmiko terdiam, perlahan mengangguk. Ia merasakan kesadaran baru yang sulit dijelaskan secara logika. Mereka duduk di depan altar, merasakan ketenangan yang luar biasa. Angin lembut berhembus, membawa aroma pinus dan tanah basah, seakan membisikkan kata-kata yang hanya bisa dipahami hati. Raka menulis catatan terakhir. Setiap simbol, setiap petunjuk alam, dan setiap ramalan adalah bagian dari perjalanan spiritual untuk menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Sabdo Palon bukan sekadar legenda. Ia adalah guru, penuntun, dan pengingat akan keterhubungan manusia dengan alam dan waktu. Ketika mereka keluar dari lorong, fajar telah sepenuhnya menyinari lembah. Kabut perlahan menghilang, meninggalkan pemandangan yang menakjubkan. Hutan, batu, dan sungai kecil yang berkilau. Raka menatap pemandangan itu, tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun sosok Sabdo Palon tidak hadir secara fisik, kehadirannya terasa hidup melalui jejak yang mereka ikuti, pelajaran yang mereka pelajari, dan energi yang mereka rasakan. Di hati Raka, satu kesadaran muncul. Sabdo Palon tidak pernah meninggalkan dunia ini. Ia tetap hidup, tidak di mata manusia biasa, tapi melalui simbol, alam, dan energi yang menuntun mereka yang cukup berani dan tulus untuk menelusuri jejaknya. Mereka telah menuntaskan perjalanan, namun pelajaran Sabdo Palon akan terus hidup di hati mereka, dan bagi siapapun yang bersedia membaca tanda alam dengan hati dan jiwa terbuka.